Salatu wassalamu ala syarafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Faif Kecamatan Petanahan, Bapak Fathur Rahman SAG, dan semua rekan-rekan Kecamatan Petanahan yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan kajian rutinan kita masuk ibad setiap hari Kamis untuk melengkapi acara rakor Kecamatan Petanahan. Terakhir kita sudah sampai pada bab 22 ya, masih bab 22. Makalah yang terakhir itu kemarin makalah yang ke 8 ya. Sekarang kita lanjutkan makalah yang ke 9. Dan untuk lebih dahulu kita bacakan dulu lafalnya, kitabnya, nanti sedikit penjelasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatu tasi'atu, maqalah yang ke-9, an Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, dari Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Wa huwa syekhul Imam Malik. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini adalah guru dari Imam Malik, imam madhab, salah satu madhab yang 4. Dikatakan kullu ma'syiatin nasyiatin ngan syahwatin, setiap maksiat yang terbentuk atau terlaksana tukul, bahasa Jawanya tukul, tapi yang terdorong karena dorongan, ngan syahwatin karena syahwat, ay ishtiyaqin nafsi ila syai'in, artinya kesenangannya nafsu terhadap sesuatu. Fa innahu yurja ghufranuha, maka maksiat tersebut akan atau masih bisa diharapkan ampunannya. Wa kullu maksiatin nasya'at min kibrin, dan setiap maksiat yang timbul dari dorongan kesombongan, ai da'wal fadli, maksudnya mengaku-ngaku utama, fa innahu la yurja ghufranuha, maka maksiat tersebut tidak bisa diharapkan pengampunannya. Kenapa? Li'anna maksiata iblis kana asluha minal kibri, karena maksiatnya iblis itu dorongannya atau timbulnya adalah karena kesombongan. Biza'mi annahu khairun min sayyidina Adam, dia mengira bahwa dia itu lebih baik, lebih mulia daripada Adam. Li'anna zallata Adam alaihissalam karena asluha minasyahwat, sementara kesalahannya Nabi Adam, atau kalau kita istilahkan dosa, tapi kurang tepat, kepleset, karena Nabi itu maksum, sementara kalau Adam dikatakan berdosa, yaitu kurang tepat. Jadi karena terplesetnya Nabi Adam itu karena syahwat. Bisa babi ishtiyaqihi ila dawqi syajarati asyahwah, karena dia ingin mencicipi buah pohon yang terlarang, yaitu pohon syahwat yang dilarang. Makalah yang ke-9 ini diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Ini bukan hadis, bukan juga Quran, tapi athar namanya.
pengendikan atau nasihat-nasihat dari salafus sholih. Salafus sholih itu dikatakan salafus sholih ketika itu menjadi ulama 3 kurun yang baik. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadis, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, fal amsal fal amsal. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kata Nabi. Kemudian kurun sahabat, kemudian kurun tabi'in. Dan ini termasuk tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, atau masuk dalam tabi'in. Ini beliau adalah guru daripada Imam Malik. Sebenarnya beliau ini juga imam madhab, tapi madhabnya kurang masyhur, atau kalaupun masyhur tapi kurang diikuti oleh banyak orang. Jadi madhab itu sangat banyak, di antara yang paling terkenal dan terbukukan sampai sekarang itu Imam 4 madhab itu. Imam Sufyan Ats-Tsauri termasuk imam madhab, gurunya Imam Malik. Beliau mengatakan setiap maksiat yang timbulnya karena dorongan syahwat, karena dorongan nafsu, maka itu masih bisa diharapkan pengampunannya. Sementara maksiat yang dorongannya karena kesombongan itu tidak bisa dimaafkan atau tidak bisa diampuni. Di sini dicontohkan maksiatnya Adam dan maksiatnya iblis. Manusia pertama itu Nabi Adam, itu ditakdir oleh Allah bermaksiat atau menyalahi perintah Allah. Dan waktu itu yang menyebabkan Nabi Adam ini bermaksiat itu karena yang pertama karena tipu dayanya iblis, yang kedua karena dorongan hawa nafsu. Malah lebih detail lagi, itu karena Nabi Adam itu lupa. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan di sorga, begitu dia timbul kesadarannya atau mulai sadar, dia dilarang untuk mendekati pohon yang dikatakan pohon khuldi. Meskipun sebenarnya itu istilahnya iblis ya, untuk menipu Adam. Dilarang wala taqrabu hadhihi syajarah, dilarang mendekati. Tapi pada prakteknya, karena selang waktu yang lama dari larangan, di situ Nabi Adam lupa. Nabi Adam lupa dari peringatannya Allah. Tapi karena Nabi Adam itu posisinya atau derajatnya sebagai nabi, meskipun lupa tetap dianggap salah. Sementara kalau kita salah yang tidak disengaja atau karena lupa, kita tidak dianggap salah. Tapi karena derajatnya seorang nabi, jadi kesalahan sedikit apapun, meskipun itu karena lupa, dorongan lupa, dan karena banyak sekali hal-hal yang mendorong beliau untuk melakukan kesalahan, itu beliau dikatakan salah karena derajat beliau yang tinggi. Di sini dicontohkan sama-sama maksiat, Adam ya maksiat, iblis ya maksiat. Tapi kenapa Adam langsung diberi kalimat taubat? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Jadi ini menunjukkan bahwa Adam itu memang dari awal itu kekasih Allah. Orang kalau dicintai itu melakukan kesalahan dibarengi dengan apa? Ampunan. Jadi silahkan kamu melakukan kesalahan, kamu melakukan ini, nanti saya maafkan kesalahan kamu. Itu memang dorongan pertama Adam itu adalah Sofiyullah atau pilihannya Allah yang tentunya dicintai oleh Allah. Jadi Nabi Adam dilarang, kemudian melakukan kesalahan, kemudian dikasih
dikasih cara supaya kesalahannya itu diampuni, yaitu disuruh melafalkan atau disuruh mengakui Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi timbul maksiatnya Adam itu karena satu, karena dorongan hawa nafsu, dua, karena lupa, tiga, karena iblis, bujukan iblis, yang keempat karena yang meminta pertama kali adalah istrinya, yaitu Siti Hawa. Ini jadi memang karena kelemahan manusiawinya Nabi Adam, dia melakukan kesalahan. Makanya karena bukan memang kemauan diri sendiri, karena faktor banyak hal, artinya yang dari luar Sayyidina Adam, dari luar Nabi Adam, maka sangat mudah untuk dimaafkan. Sementara maksiatnya iblis ini karena kesombongan. Dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Biasanya sudah menjadi karakternya orang sombong, itu disuruh minta maaf tidak mau. Ini biasanya orang kalau sombong itu biasanya disuruh minta maaf itu tidak mau. Disuruh bertobat tidak mau. Ini karakter orang yang sombong. Bahkan ada di sebuah riwayat dikatakan ketika zaman Nabi Musa itu iblis nitip pesan kepada Nabi Musa. Ya Musa, nanti engkau ketika bertemu Allah tolong tanyakan, jika saya ingin bertobat kira-kira apa tobat saya diterima oleh Allah apa tidak. Lah ketika Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, itu jawaban dari Allah. Allah menjawab akan diterima tobatnya. Akan diterima tobatnya tapi dengan satu syarat. Kalau dia memang benar-benar mau bertobat, ini iblis ya. Kalau dia memang mau benar-benar bertobat, silakan sujud ke kuburannya Nabi Adam. Lalu apa jawabannya iblis ini? Jawabannya iblis ketika dikatakan seperti itu. Jawabannya, dulu ketika Adam masih hidup saja, saya tidak mau bersujud kepadanya. Apalagi sekarang sudah menjadi mayat. Saya tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Itu karena maksiat yang timbulnya karena kesombongan. Belum lagi karena kedengkian. Ini sebenarnya bukan hanya karena kesombongan, banyak sekali latar belakangnya, diantaranya karena kesombongan. Yang paling besar memang karena kesombongan, yang kedua karena kedengkian. Ini sudah menjadi kaidah ya, sudah menjadi semacam kaidah. Ketika maksiat itu dorongannya karena syahwat, maka masih diharapkan ampunannya. Tapi kalau maksiat itu karena dorongan kesombongan, tidak bisa diharapkan kesombongannya. Ya, senada dengan dawuhnya Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya, ya, ruba maksiatin awrathat dzullan wastisghara dzullan waftiqara khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbar. Saya ulangi, ruba maksiatin awrathat dzullan waftiqara khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbar. Banyak sekali kemaksiatan yang menyebabkan orang yang maksiat tersebut merasa hina, merasa sangat butuh kepada ampunannya Allah, itu lebih baik daripada ketaatan ibadah yang di situ menimbulkan kesombongan, merasa lebih baik dari yang lain. Saya kira mudah-mudahan semua maksiat kita itu bukan karena kesombongan, bukan karena kita merasa angkuh, tapi karena memang dorongan nafsu kita, karena kita kelemahan kita, yang pada akhirnya kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya kira cukup sekian dahulu, nanti bisa disambung kajian atau diskusi tentang makalah tadi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.